Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Permadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari teman saya Muhammad Abdul Solihin dan Bayu Habaren. Kali ini saya ingin membahas tentang penyakit SARS. Langsung saja kita masuk ke pengertian SARS. Nah, SARS adalah suatu jenis penyakit pernapasan akibat virus yang pertama kali terjadi di beberapa negara Asia. Penyakit ini kemudian menyebar ke Amerika dan Eropa. Virus SARS ini biasanya juga disebut dengan SARS-CoV atau SARS coronavirus yang menyerang saluran pernapasan di bagian atas. Kemudian para ahli percaya bahwa SARS pertama kali berkembang di dalam tubuh binatang. Hal ini berdasarkan temuan mereka akan virus yang sama di dalam tubuh musang. Musang ini biasanya dikonsumsi di Cina sebagai makanan dalam keadaan terdesak. Kemudian kita masuk ke gejala SARS. Gejala yang pertama itu adalah selama 1 minggu pertama orang akan mengalami gejala yang mirip influenza seperti demam, malaise, sakit kepala dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah batuk kering, dyspnea atau sesak napas dan diare dalam volume yang besar. Biasanya ini terjadi selama 2 minggu pertama. Kemudian penyebaran terjadi selama minggu kedua. Pada kasus yang berat akan terjadi gawat napas atau pernapasan akan lebih cepat dan terjadi desaturasi oksigen selama sekitar 20% memerlukan perawatan yang intensif. Kemudian bagaimana dengan pengobatan SARS? Nah, penderita SARS biasanya dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, terutama jika terjadi gejala sesak napas. Penderita gejala sesak napas ini akan ditempatkan di ruang isolasi yang tidak menyebarkan virus kemana-mana. Obat yang dipakai untuk penderita SARS ini biasanya adalah obat yang mengandung kortikosteroid dan antivirus ribavirin. Walaupun demikian, obat ini belum tentu 100% efektif mengobati penyakit SARS ini. Dan sampai saat ini belum ada satupun obat yang efektif dalam mengobati SARS. Kemudian bagaimana pencegahannya SARS? Yang pertama, kita hindari bepergian atau naik kendaraan umum. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka jangan menutup jendela atau pintu. Kemudian yang kedua, hindari tempat-tempat umum dan keramaian, khususnya di daerah dekat rumah sakit atau di kafe-kafe atau tempat nongkrong, bioskop dan perpustakaan. Jika kita harus melakukan hal tersebut, jika keluar rumah maka kita harus memakai masker dan mencuci tangan dengan bersih dan teratur. Kemudian kita menghindari mengunjungi pasien dan memeriksakan diri kita ke dokter di rumah sakit, khususnya yang ada pasien SARS-nya. Kemudian kita mengajari anak-anak untuk mencuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh mulut, mata, bagian wajah dengan tangan kosong. Kemudian kita menjaga keseimbangan gizi kita, diet kita, dan hendaklah kita berolahraga secara teratur untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya melemah harus dianjurkan memakai masker sepanjang waktu untuk menghindari penyebaran cairan tubuh, karena kan SARS ini menyebar melalui cairan tubuh seperti ludah, air liur misalkan. Kemudian kita memeriksakan suhu badan kita secara teratur dan tetap berhati-hati dengan kondisi kesehatan kita. Kemudian SARS juga bisa dihindari. SARS juga bisa dihindari dengan menjaga kesehatan lingkungan, seperti menjaga sirkulasi di kamar kita, kemudian menjaga lingkungan di rumah kita agar tetap sehat, tetap bersih. Kemudian angka kematian atau tingkat kematian pada penyakit SARS. Tingkat kematian SARS ini bervariasi di setiap negara dan organisasi peliput. Nah, pada awal Mei, supaya konsisten dengan metrik yang sama pada penyakit lain, WHO dan CDC Amerika Serikat mengutip 7%
atau jumlah kematian dibagi dengan kasus kemungkinan penyakit SARS. Sebagai tingkat kematian SARS yang lainnya lebih setuju dengan figur 15% yang didapat dari jumlah kematian dibagi dengan jumlah yang telah sembuh atau meninggal, dengan alasan lebih mencerminkan situasi sebenarnya secara akurat tatkala wabah ini berlanjut hingga tingkat kematian mencapai 10%. Kemudian apa penyebab penyakit SARS ini? Para ilmuwan kian meyakini bahwa virus dari keluarga corona adalah penyebab SARS. Ilmuwan dari Hong Kong mengaku bahwa mereka telah berhasil menunjukkan dengan tepat virus corona itu setelah mengidentifikasi bagian kecil dari sampel DNA pasien dan terinfeksi SARS. Kemudian bagaimana penyebaran SARS? Cara penularan penyakit SARS ini bisa melalui kontak langsung dengan penderita SARS, baik karena berbicara, terkena percikan air liurnya seperti batuk atau bersin misalkan, atau disebut dengan droplet infection. Penularan melalui udara misalkan penyebaran udara, ventilasi keluar masuknya udara dalam satu kendaraan misalkan atau dalam satu gedung, itu diperkirakan tidak terjadi penularan asal tidak ada kontak langsung yang berhadapan dengan penderita SARS. Masa penularan dari orang ke orang ini belum teridentifikasi dengan jelas. Kemudian untuk sementara masa menular SARS adalah mulai saat terdapat demam atau tanda-tanda gangguan pernapasan hingga penyakitnya dinyatakan sembuh. Periode aman dari kemungkinan terjadinya penularan pada unit pelayanan atau pada kelompok masyarakat yang terjangkit KLB kejadian luar biasa SARS adalah setelah lebih dari 14 hari sejak kasus terakhir dinyatakan sembuh. Sebagai kesimpulan, yang pertama itu adalah penyakit SARS. Penyakit SARS ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit SARS disebabkan oleh virus. Gejalanya mirip dengan flu biasa, influenza, seperti demam, batuk, dan tenggorokan kering. Penularan penyakit SARS ditularkan melalui udara dengan kontak langsung dengan penderita. Kemudian penyakit ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap diri kita dengan selalu menjaga kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, hingga kini untuk pengobatan SARS belum ada obat antivirus yang berhasil mengobati penyakit SARS atau tidak ada vaksin untuk mencegahnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.